Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Mas Sugan, silakan. Pembelajaran dimulai, doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum mulai kita lihat seperti biasa. SMK? Ya. SMK? Ya. SMK Dadakan? Ya. Oke, beri aplaus. Terima kasih. Silakan untuk diharapkan berdiri. Ya, berdiri kita semuanya. Oke. Lakukan dengan hikmat, ya. Oke. Indonesia itu tanah padaku, di sanalah aku berdiri, jadi bangsa Indonesia. Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sebelum mulai, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Di sini apakah ada yang tidak hadir? Ada semua ya. Alhamdulillah. Mulai, Bapak ingin mengulas pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Di layar Bapak menampilkan sebuah pertanyaan. Jadi Bapak ingin tahu, masih ingat nggak pelajarannya kemarin kita sudah pelajari ya? Oke, yang pertama pertanyaannya yaitu apa itu PJMFI? Tanya tahu? Silakan Anda. PJMFI adalah teknologi merupakan sistem mensuplai bahan bakar dengan elektronik. Dengan menggunakan elektronik. Oke, beri aplaus. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu apa perbedaan PJMFI dengan sistem karburator? Kanan. Oke, silakan. Mas Irfan. Pada sistem karburator, pengaturan campuran udara dan bahan bakar terjadi di dalam karburator. Sedangkan pada sistem engine, campuran bahan bakar dan udara tersebut terjadi di luar bakar. Oke, beri aplaus. Oke, sangat baik. Ada lagi yang ingin menjawab pertanyaan kedua? Oke, silakan. Kalau karburator itu bahan bakarnya, Kalau untuk karburator, bahan bakarnya mengalir dari tangki bahan bakar ke karburator secara gravitasi. Sedangkan kalau PJMFI, bahan bakar dipompa dari tangki bahan bakar ke injektor menggunakan pompa bahan bakar. Selain itu juga semburan bahan bakar keduanya juga berbeda, Pak. Ini berarti kalian paham dengan apa pelajaran yang sebelumnya kita pelajari. Oke. Nah, apa sih? Kenapa kok kalian belajar tentang PJMFI? Manfaatnya ketika kalian mengalami kerusakan pada sepeda motor kalian ya. Ini motornya injeksi semua ya. Oke. Rata-rata matic yang Bapak lihat ya. Jadi ketika mengalami gangguan, kalian bisa menganalisisnya. Artinya tahu apa itu gangguannya, kan gitu. Setelah tahu apa, melakukan perbaikan. Oke. Apalagi ketika kalian jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, artinya ketika nanti butuh bantuan, misalkan tetangga, Mas
ini motor injeksi saya mengalami kerusakan, kira-kira apa ya? Nah, minimal kalian tahu dulu lah. Kalau mau perbaiki, mungkin nanti kita akan pelajari di hari berikutnya ya, harus dipaham. Minimal kalian tahu, oh ini ternyata injektornya ini bermasalah, entah dari biusnya, entah dari kabelnya, atau dari injektornya itu sendiri ya. Itu jadi manfaatnya sangat-sangat penting ya. Kenapa? Agar ketika kalian mengalami permasalahan baik di rumah, baik di perjalanan, itu minimal kalian tahu, kemudian nanti bisa menggunakan tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami ya. Nanti ada yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi, siswa dapat menentukan gejala awal. Nanti Bapak sampaikan tadi pada sistem injeksi bahan bakar dengan motivasi tinggi. Nah, yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, siswa dapat menemukan kemungkinan penyebab gangguan pada sistem injeksi bahan bakar dengan motivasi tinggi. Yang ketiga, setelah melihat tayangan video dan pemaparan materi, siswa dapat menganalisis gangguan pada sistem injeksi bahan bakar dengan motivasi tinggi. Itu ya tujuan pembelajaran. Kemudian sumber pembelajaran yang Bapak akan berikan, yaitu yang pertama dari buku PPR yang Bapak sudah berikan di masing-masing meja ya. Ini ya, ini buku pedoman ya Pak. Nah, kemudian ada buku PPR, buku pemeliharaan mesin sepeda motor ya, pemeliharaan mesin sepeda motor. Jadi sebagai acuan kita untuk pembelajaran pada hari ini, dan link yang Bapak bagikan nanti di grup ya, bisa diakses. Teknik penilaian ya, teknik penilaian di sini Bapak akan mengambil nilai berupa penilaian sikap ya. Nanti ada observasi atau pengamatan ya, Bapak mengamati sikap kalian bagaimana dengan pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Nah, di sini nanti ada memberikan sebuah lembar kerja. Lembar kerja nanti Bapak akan bagi kelompok, kemudian Bapak berikan soal di akhir pembelajaran berupa pos tes ya, berbentuk link ya, Google Formulir. Oke. Di sini kita belajar tentang mendiagnosa atau menganalisis gangguan ya, berupa apa aja sih, bentuk-bentuknya kayak mana sih, yang gitu ya. Nah, di sini ada self diagnosis function atau kalau bahasa Indonesia-nya yaitu fungsi diagnosa mandiri. Nah, di sini Bapaknya, sewaktu ECM mendeteksi tanggapan yang tidak normal dari sistem PJMFI, maka MIL ya, function indikator lain akan berkedip sesuai dengan fungsi pendiagnosaan mandiri dari sistem agar dapat memberikan informasi kepada pengendara. Nah, ini jadi menginformasikan pengendara ini rusaknya apa, gitu loh. Ya, apalagi kalian calon seorang mekanik, jadi harus tahu gejala kerusakannya pada motor ini itu apa. Kemudian di sini ada dalam keadaan normal. Nah, ini step ya. Begitu ya, berarti tidak muncul gangguan. Nah, ini gambarannya kalau keadaan normal. Kemudian keadaan tidak normal. Itu ya. Jadi setelah kedipan, setelah lampu mil berkedip selama 2 detik, di belakangnya itu ada kedipan lagi. Nah, berarti menunjukkan ada kondisi sistem PJMFI tidak normal. Nah, ini Bapak lampirkan, Bapak berikan gambaran berupa kedipan lampu mil ya. Nanti kedipan ini sebagai acuan kita
apa gangguannya kayak gitu sih. Gangguannya itu apa? Nah, yang pertama Bapak jelaskan satu kedipan yaitu manifold absolute pressure. Kemudian 7 kedipan. Nah, pada gangguannya yaitu engine oil temperatur, ya temperatur kalau 7 kedipan. Kemudian 8 kedipan itu throttle bosasan ya gangguannya. Kemudian yang 9 kedipan ada IAT, intake air tempur. Kemudian ada lampu mil yang akan Bapak jabarkan. Nah, ini kode kedipan seperti apa. Nah, ini contoh kode kedipan dengan durasi. Nah, dengan durasi, oke ya. Misalkan contoh 7, kode kedipan 7. Yang pertama, ketika kunci kontak on, yang pertama dia berkedip selama 2 detik ya. Kemudian akan muncul kedipan cepat selama 7 kali. Ya, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu jeda. Nah, ketika jeda, dia muncul lagi kode 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, begitu. Jeda lagi dan seterusnya. Kalau itu hanya 1, tapi kalau ada 2 gangguan, munculnya 2. Misalkan yang pertama 7 jeda, yang kedua 12 injektor. Ya, linknya Bapak sudah coba HP-nya di pegang semua. Pak sudah kirim link berupa video ya berupa video gangguan. Kalau ada yang belum punya linknya atau bisa scan barcode gitu ya. Oke, bisa dilihat juga di layar. Nih, Bapak berikan gangguan. Dilihat. Nah, ini bisa lihat ya. Coba silahkan menyesuaikan kelompoknya sesuai nama yang Bapak bagi. Silakan. Ya. Ini kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah ya? Nah, Bapak akan membagikan lembar kerjanya. Sebentar. Sudah, coba dilihat di lembar kerjanya itu terdapat pertanyaan dan terdapat kolom ya. Kolom di situ nanti bisa diisi dari gangguan apa yang kalian lihat dari video yang Bapak bagikan di link dan Bapak berikan di layar tadi ya. Nanti berdiskusi. Kemudian penyebabnya apa? Kemudian solusinya bagaimana? Gitu nanti kalian mencari informasi yang Bapak berikan ini berupa beberapa buku, ada 2 ya. Kemudian dari link berupa internet yang Bapak sudah berikan juga. Silakan. Jangan lupa nama kelompoknya dikasih ya. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok ini? Enggak, aman. Oke. Yang kelompok 1? Aman, oke ya. Oke, nanti ada yang satu nulis, ada yang satu mencari informasi ya tentang video yang Bapak tampilkan atau video Bapak yang berikan di link di grup. Oke, silakan. Daftar pustaka sama kesimpulan.
Ya. Oke, kelompok 2 sudah selesai terus. Oke. Tinggal kelompok 1 dan kelompok 4. 4 sudah. Oke, terus. Semangat dong, semangat. Oke, kelompok 1 sudah. Oke, beri aplaus untuk semuanya. Oke, ya. Oke, biar nggak tegang dulu, kita yel-yel lagi lah ya. Jadi lagi biar semangat. Walaupun suasananya lumayan gerah ya di bengkel. Oke, Bapak-bapak, SMK? SMK? SMK desakan? Ya, beri aplaus. Oke, baik. Berdasarkan hasil diskusi kalian, Bapak mau ingin menentukan yang ingin presentasi duluan karena tadi kelompok 3 ya yang saya bilang. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Bisa menggunakan mic nanti ya. Silakan menggunakan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari video yang telah kita lihat tadi.
Untuk gangguan sistem injeksinya yaitu lampu mil berkedip sebanyak 12 kali. Penyebab gangguannya di sini kami menemukan dua penyebabnya. Yang pertama, injektor bermasalah, dan yang kedua, kabel injektor putus. Untuk solusi perbaikan injektor yang bermasalah adalah dengan mengganti injektor yang baru. Sedangkan untuk kabel injektor yang putus, solusi perbaikannya dengan memperbaiki kabel injektor yang bermasalah. Dan agar kondisi injektor tetap baik, wajib dibersihkan setiap 10.000 km sekali. Dan tidak lupa untuk mereset ECM dan reset mode. Mungkin cukup itu saja hasil diskusi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bros. Oke, kelompok selanjutnya tadi. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Kelompok, oh bukan. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 duluan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi gangguan sistem injeksi. Gangguan sistem injeksi lampu mid berkedip dengan kode 12 menandakan bahwa ada kerusakan pada injeksi. Penyebab gangguan fuse putus. Solusi perbaikannya adalah ganti fuse sesuai spesifikasi kendaraan. Penyebab gangguan nomor 2, injektor rusak. Solusi perbaikan mengganti injektor yang baru dan mereset ECM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Oke, silakan. Setelah Bapak amati dari hasil presentasi kalian, hasilnya benar semua. Itu gangguannya yaitu berupa lampu mil berkedip kodenya berapa tadi? 12. Nah, kalau di kode 12 dengan pencocokan tabel di sini kode 12 menunjukkan berupa gangguan sistem injektor. Itu ya. Jadi analisis gangguannya itu kalian benar. Kemudian penyebabnya itu banyak ya sebenarnya. Bukan hanya dari injektornya itu sendiri. Ya. Bisa jadi kabel tadi ya, tadi ada kelompok. Tadi banyak yang menyebutkan bahwasanya itu kabel yang bermasalah, mungkin putus ya. Kabel apa? Harusnya lebih jelaskan lagi ya. Kabel apa? Kabel injektornya spesifik lagi. Kemudian tadi ada yang mengutarakan injektornya rusak. Ya, betul. Itu bisa jadi injektornya mengalami kerusakan. Nah, penyebabnya. Cara perbaikannya gimana? Tadi ada yang menyatakan bersihkan setiap berapa tadi? 10.000 kilometer ya. Karena injektor itu
Perawatannya memang harus dibersihkan karena kalau nggak bersihkan menyebabkan berbet ya motor ya. Nah, itu. Tapi kalau berkaitan dengan kode ketipan ini, kalau berbet itu nggak berpengaruh ya. Jadi nggak berpengaruh, tidak akan muncul kode ketipannya. Itu hanya maksudnya di perawatan. Kemudian ada lagi tadi skring putus ya. Nah itu ya. Jadi kalau skring putus ya, itu bisa terjadi apabila memang usia dari fuse atau spring itu sendiri. Bapak ingin menyampaikan hasil terbaik yang menyatakan bagian dari pengerjaannya, kemudian dari dari diskusinya, kemudian dari penyampaian presentasinya ya. Secara garis besarnya Bapak amati itu berada di kelompok 3. Kelompok 3 untuk semuanya beri aplaus. Ya. Sebelum penutupan Bapak mau ada post test ya. Ada post test yang Bapak sampaikan tadi di awal berupa linknya Bapak berikan di grup. Coba buka handphonenya di grup, cek itu ada link, coba kerjakan sekarang ya. Bagi yang sudah mengerjakan, lanjut mengerjakan refleksi ya. Jadi Bapak berikan sebuah refleksi hasil pembelajaran pada hari ini. Silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian dapat pada pembelajaran pagi hari ini. Silakan Bapak bagikan. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan di layar ya. Untuk pertemuan selanjutnya, ya kita pertemuan lagi di hari Jumat ya. Nah ini dengan kompetensi dasarnya itu memperbaiki sistem injeksi bahan bakar. Yang pertama, tujuannya itu melalui kegiatan praktik, siswa diharapkan dapat memperbaiki gangguan atau kerusakan sistem injeksi bahan bakar dengan motivasi yang tinggi serta menerapkan K3LH dan SOP dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktik siswa diharapkan dapat menguji hasil perbaikan pada sistem injeksi bahan bakar dengan motivasi yang tinggi serta menerapkan K3LH dan SOP dengan baik. Jadi di hari Jumat kita praktik ya. Oke, ada pertanyaan dari pembelajaran hari ini? Cukup ya? Oke, sebelum ditutup kita berdoa ya, berdoa untuk bahwasanya kita bersyukur pada pagi hari ini kita selesai dengan pembelajaran tentang analisis gangguan sistem injeksi bahan bakar. Oke, silakan Bapak ketuanya Mas Huda, silakan. Oke, jadi lagi ya. Kita biasanya kan kalau mau pulang kan gitu ya. Oke, SMK? Ya. SMK? Ya. SMK dadakan? Ya. Beri aplaus. Oke, Bapak akhiri. Bila topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.